Kalau kami pendeta yang menyanyi biar pikul salib, terlambat. Jemaat yang menyanyi biar tanpa gaji. Jadi akhirnya kita bersindir pakai lagu ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mohon kepadamu Tuhan Allah, tolong arahkan seluruh hati, pikiran, dan perasaan kami untuk pemberitaan firman hari ini. Sebab siapa kami ini Tuhan? Kami orang-orang berdosa, karena itu tidak mungkin kami memahami firman-Mu kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap hati yang sungguh disiap untuk pemberitaan firman ini, termasuk hamba-Mu yang Kau pakai menjadi saluran berkat firman hari ini. Tolong jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Majelis Sinode menetapkan tema minggu terakhir bulan pendidikan ini adalah mengikuti teladan belas kasih Yesus. Pembacaan Alkitabnya terambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Kuat sedikit, shalom. Hari ini kita ada bersama-sama di sini untuk mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama, sekaligus akan mengutus pendeta dan peradaban pendeta di jemaat ini. Karena ini di bulan pendidikan, saudara-saudara, kita telah berturut-turut selama 3 minggu hanya dengar tentang pendidikan. Dan saudara-saudara, di akhir dari bulan pendidikan di minggu ini,
tergambar dengan jelas dalam pembacaan ini. Kita baca 3 perikop memang tadi, saudara. Tergambar dengan baik bagaimana Yesus rindu sekali supaya murid-muridnya, atau bahkan semua orang yang belajar daripadanya, menikmati dengan baik tahapan-tahapan di mana mereka belajar dan kemudian menjadi murid yang baik. Saya membayangkan, saudara-saudara, saya berbicara di banyak tempat bahwa belajar itu juga punya tingkatan-tingkatan. Dan karena itu kita bisa ukur, saudara-saudara, kita ada di tingkatan yang mana. Yang pertama, saudara-saudara, belajar untuk tahu. Banyak orang sudah belajar untuk tahu, bahkan tahu banyak sekali. Tapi kalau kita baru saja sampai di belajar untuk tahu, itu baik, tapi itu tingkatan masih paling bawah, belum terlalu tinggi. Jangan bangga dulu kalau kita baru tahu. Yang lebih tinggi sedikit, belajar untuk tahu sekaligus melakukan apa yang kita tahu. Kalau belajar untuk tahu itu jumlah mungkin banyak, tapi mulai belajar untuk tahu sekaligus melakukan apa yang kita tahu, dia mulai kurang sedikit. Yang ketiga, yang lebih lagi, saudara-saudara, belajar untuk tahu, belajar untuk melakukan apa yang kita tahu, sekaligus belajar untuk menjadi diri sendiri. Oh, ini juru rumit. Banyak orang sudah tahu, sudah bisa melakukan, tapi cenderung masih ikut-ikut arus. Dalam konteks bergereja saja ini kita sulit untuk ambil keputusan untuk kepentingan kita sendiri. Lihat gereja lain bikin apa, kita juga harus bikin begitu. Di tempat lain seperti untuk jadi diri sendiri sulit. Dan yang paling tertinggi, saya sebutin paling tinggi ini, yang paling akhir itu adalah belajar untuk tahu, untuk melakukan, menjadi diri sendiri, tapi bisa hidup dengan semua orang. Kalau begitu lulus itu predikat baik, itu sangat baik. Belajar untuk tahu, melakukan, menjadi diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi bagian dari semua orang dalam seluruh perbedaan mereka. Saudara-saudara, pembacaan hari ini dimulai dari apa yang Yesus lakukan sepanjang dia ada dalam masa pelayanan. Paling tidak digambarkan dengan baik hal-hal ini. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Dia datang sebagai pewarta, tetapi sekaligus dia datang sebagai pembawa keselamatan itu. Betapa pentingnya hal itu, sehingga ini menjadi penting. Dia dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yang kedua, dia mengajar. Ini dipisahkan dengan baik dalam pembacaan tadi. Dia mengajar kepada orang-orang yang mengikuti dia. Dia mengajar kepada para rasul sejumlah hal yang perlu mereka ketahui. Tapi dalam mengajar itu, Yesus betul-betul menempatkan diri sebagai guru yang bukan saja mengatakan sesuatu terhadap murid-murid atau pengikut-pengikutnya, tetapi sekaligus menjadi contoh atas mereka, ditiru dan diguru. Yang ketiga, saudara-saudara, Yesus melenyapkan segala kelemahan dan penyakit, mewartakan dan membawa keselamatan, menjadi guru, tetapi sekaligus menjadi dokter bagi mereka, menyembuhkan, memulihkan, dan menolong orang-orang yang ada dalam kesusahan mereka. Kalau memang itu yang dikerjakan Yesus, pasti Yesus memahami betul-betul konteks jemaat. Yesus memahami betul-betul konteks para pengikutnya waktu itu. Dan saya coba menggambarkan konteks itu kira-kira begini. Alkitab tadi mencatat dengan baik. Mereka sementara lelah,
Kenapa mereka lelah, saudara-saudara? Saya membayangkan mereka kerja tanpa istirahat, tanpa makanan yang baik mungkin. Mereka kelaparan dan kehausan. Atau kemungkinan besar mereka lelah karena menanggung banyak sekali persoalan hidup mereka. Mereka lelah berpikir. Bayangkan kalau semua hal ini terjadi pada satu orang. Sudah kerja dari pagi sampai malam, kelelahan fisik, capek berpikir untuk semua persoalan pribadi, keluarga, dan lain-lain. Bukankah ini sebuah persoalan yang rumit? Tambah satu yang serius, saudara-saudara, adalah kemungkinan sekali mereka lelah oleh karena lagi berpikir ke mana masuk surga ini. Sudah sulit sekali untuk melakukan hukum-hukum Tuhan itu. 10 hukum, bagaimana mereka akan melakukan 10 hukum dengan baik dengan sejumlah penjabaran yang begitu banyak? Wih, mau masuk surga macam susah lagi. Dan sekarang Yesus datang untuk mewartakan sesuatu kepada mereka, supaya kemudian mereka yang lelah ini beroleh kelegaan. Capek fisik, capek berpikir, dan capek untuk merenungkan kira-kira masuk surga mau seperti apa. Konteks pertama. Kedua, teks tadi menggambarkan dengan baik, mereka terlantar. Mereka tidak ada tempat tinggal. Mereka tidak saling memperhatikan satu dengan yang lain. Orang-orang itu bukan 1-2 orang, mereka banyak sekali. Tapi karena semua ini susah, satu sudah tidak lagi mampu memperhatikan yang lain. Mereka saling meniadakan dalam kebersamaan mereka. Bukankah itu juga konteks kita? Biasa kalau urus orang 1-2 orang itu agak gampang, Mulai semakin banyak orang ini rumit sekali. Semakin banyak dengan dia mau itu kan dia bisa bikin bingung semua orang. Saudara bayangkan bahwa kemungkinan besar mereka kesepian di tengah-tengah keramaian itu, dan dalam kesepian itu mereka kebingungan. Ini membuat Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan oleh konteks seperti inilah Yesus melihat mereka dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan itu untuk menolong mereka keluar dari persoalan itu. Harus ditangani, tidak boleh dibiarkan, apalagi dibuat masalah semakin rumit, karena dasarnya suku masalah. Lalu pembacaan itu dilanjutkan tentang Yesus memilih murid-murid. Saya kira kita sudah menghafal yang baik murid-murid Yesus, Ada yang mungkin lupa-lupa sedikit, tapi hafal. Murid-murid Yesus itu saya tidak akan sebutkan lagi, kan tulis di situ. Tapi saya coba membedakan mereka. Saya coba menggolongkan siapakah yang Yesus pilih. Ternyata saudara-saudara, murid-murid Yesus itu adalah orang-orang biasa. Mereka orang-orang kecil. Banyak dari mereka hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea. Mungkin juga mereka tidak terlalu percaya diri. Persis ketika kita mau pemilihan presbiter, terus setelah nama dicalonkan, beberapa orang datang kepada para pendeta. Pendeta minta maaf, saya ini sekolah tidak betul. Saya ini gugup kalau bicara di hadapan orang, Pak Pendeta. Makanya lebih banyak pilih diaken daripada pentua. Di Paulus juga begitu kok. Mereka orang-orang kecil. Mereka tidak punya kekuatan ekonomi yang luar biasa. Mereka juga mungkin bukan orang-orang yang punya kekuatan massa dan politik. Yesus pilih mereka. Yang kedua, saudara-saudara, murid-murid itu adalah campuran dari orang-orang, sekalipun banyak dari mereka yang orang kecil itu, tetapi mereka campuran dari berbagai-bagai latar belakang. Yang paling menonjol di situ ditulis dengan baik dalam teks tadi, saudara-saudara. Yesus memilih Matius, pemungut cukai, tetapi Yesus juga memilih Simon orang Selot. Saya kira ini yang paling menonjol. Kenapa? Sebagai pemungut cukai, dia pasti tidak disukai oleh orang-orang Yahudi waktu itu.
Dia tidak disukai. Pemerintah Romawi taksir satu daerah punya pendapatan, terus ke lelang ini proyek, siapa menang, nah dia yang pikir. Dia akan ambil mungkin banyak dan makan dari situ, padahal melihat kesengsaraan orang lain. Pada saat yang sama Yesus memilih Simon orang Selot, seorang politisi dari partai yang sangat radikal, yang dia tidak suka pada penjajahan itu, termasuk juga pada pemungut cukai. Dia sangat tidak suka partai ini radikal. Dia bergerak dengan sangat-sangat kuat, masif, dan kami kepingin untuk bikin revolusi, rubah semua. Ini tidak benar ini. Nah, saudara lihat, satu yang suka menjajah sebagai tanda petik pemungut cukai, yang satu patriot bangsa yang ingin menyelamatkan bangsanya. Yesus gabung don dua. Kalau pencampuran ini, kalau persekutuan ini terjadi di luar Yesus, dan sudah bunuh. Tapi Yesus mencampur ini dua orang dari latar belakang yang berbeda sekali. Mereka bisa bersatu, padahal kemarin mereka bermusuhan. Di dalam Yesus bersatu, amin kok. Amin bikin. Dua orang dengan latar belakang yang berbeda sekarang bersatu. Memang rumit juga ya, kasih kumpul semua. Kita di rumah yang bapak satu, mama satu, satu, dengan anak dua orang, so kita pusing untuk bikin satu hati ini. Apalagi kalau kita banyak-banyak begini, kumpul pendeta 3-4 orang ini, woi, berat itu. Tapi di dalam Yesus mereka bersatu. Kita lanjut kalau saudara-saudara. Lalu setelah pemilihan itu Yesus mengutus mereka. Yesus mengutus mereka dengan tugas yang coba saya catat kira-kira 3 tugas saja. Ini pesan. Saya mau pakai kata pesan saja buat mereka. Satu, Yesus bilang begini: pergilah dan beritakanlah tentang kerajaan sorga. Pergilah dan beritakanlah betapa pentingnya keselamatan itu. Beritakanlah kepada semua orang yang kamu jumpai di mana saja betapa pentingnya selamat. Tapi Pak Pendeta, selamat yang mana? Saya ingin lebih masuk betul-betul ke dalam. Kasih tahu orang bahwa betapa pentingnya mati masuk surga. Itu sangat penting, supaya orang memperoleh kepastian tentang keselamatan di dalam hidupnya. Dan itu panggilan gereja, itu panggilan kita semua. Itu harus menjadi yang paling utama. Bayangkan kalau pendeta 4 orang, presbiter 300 orang, baru sebentar orang tanya, bapak dan mama dong pimpin ibadah, terus yakin masuk surga kok? Terus tahu lain itu. Wih, itu berat itu. Tapi saya kira di sini yakin semua. Kasih tahu mereka tentang itu. Orang-orang mesti tahu, jemaat-jemaat mesti tahu bagaimana cara Allah menyelamatkan dunia ini. Mereka harus diberitahu bahwa semua cara yang dilakukan oleh manusia tidak bisa lagi, dan karena itu Allah harus turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Dan karena itu simbol-simbolnya kita laksanakan, sekalipun ada pandemi corona, tapi perjamuan kudus juga bikin untuk memberitakan kepada orang-orang betapa pentingnya masuk surga. Kadang-kadang kita sudah berhenti kasih tahu itu. Kedua, menyembuhkan orang sakit. Ketika mereka sudah yakin masuk surga, mereka harus disembuhkan. Orang mati harus dibangkitkan, mentahirkan orang kusta, mengusir setan. Woi, kali ini kita kalah. Beberapa orang yang pendeta berdoa, karena kok corona son berhenti. Orang mati-mati terus, tambah hari ini betul lihat di Facebook. Apa ya, memang itu. Tapi kuasa itu Yesus berikan. Paling tidak saudara-saudara untuk 2 hal ini. Pertama saudara-saudara, bahwa kalau memang mujizat itu masih ada, kenapa tidak? Yesus bisa pakai para pendeta, Yesus bisa pakai para presbiter ini untuk hal-hal itu, karena memang Tuhan pun kerja, dia bisa. Tetapi sekaligus juga saudara, yang kedua, ini sebuah metafora untuk menggambarkan
sakit, mati, kusta, kerasukan setan adalah lambang dari mereka yang sementara lemah, kehilangan pengharapan, tertolak dan dikuasai oleh hal-hal lain. Saya mau tanya, di Paulus ini ada yang lemah kok? Yang roh penurut mah daging lemah itu, yang lemah. Mereka yang seolah-olah sudah mati karena kehilangan pengharapan. Pandemi ini telah membuat sejumlah orang kehilangan pekerjaan, putus harapan. Akhirnya dong bisa bikin banyak kejahatan. Dua informasi ini menarik, saudara. Pandemi ini membuat kita tinggal di rumah dan berita bilang ada dua hal terjadi. Pertama, tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu naik. Tiap hari potong duduk balia. Tiap hari hanya lihat mapu muka sah. Kekerasan naik. Di sini juga terjadi begitu kok. Itu yang paham apa dong itu? Tapi juga sekaligus saudara-saudara, dia bilang bukan saja kekerasan naik, tapi ini dia bilang begini. Berita bilang begini. Terjadi ledakan kehamilan. Wah, ini kalau kita mau urus yang hidup lah, ada satu mau datang lagi, mereka harus diberi kepastian. Yang kusta, mereka yang kusta itu kan yang tertolak, yang orang sudah tidak pakai, yang tidak suka, mereka harus ditolong untuk diterima kehadiran itu, menerima. Kemarin dalam pengembalaan itu saya bilang begini, kadang-kadang kita beda-bedakan di pelayanan. Kalau di pelayanan di orang kaya itu kita pusopan. Bapak kita bisa berdoa kok, iya. Untuk mama kok, iya. Anak-anak juga, iya. Usaha kok, iya. Lama-lama Bapak tua tidak ngomong, kita yang ngomong kembali ke Bapak tua. Bayangkan. Tapi kalau kita pergi di orang miskin, orang susah, kita pergi bilang tutup mata kok kita berdoa ya. Mati itu Tuhan berkenan. Di Paulus juga ada. Jantung juga itu bahaya. Supaya mereka yang sebelum mati kok masuk surga itu menikmati tanda-tanda kerajaan surga itu di tengah-tengah dunia di mana Tuhan mengutus murid-muridnya. Pesan yang ketiga ini menarik, saudara. Pesan Yesus yang ketiga adalah mereka harus melayani tanpa tuntutan sama sekali. Tanpa tuntutan. Apa yang kamu dapat dengan cuma-cuma ini, berilah juga dengan cuma-cuma. Engkau tidak boleh menaruh perhatian pada imbalan-imbalan, pada uang jalan, uang saku, dan uang lain-lain. Tanpa itu, ada satu lagu dari kecil, saya yakin saudara Mas Hafrin lagu ini, tapi lagu ini dinyanyikan beda-beda, tergantung kelompok mana yang menyanyikan. Itu lagu bilang begini, kerja buat Tuhan terlalu. Saudara tahu lagu ini? Nah, kenapa suruh saya menyanyi sendiri? Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar mulai beda toh. Kalau kami pendeta yang menyanyi biar pikul salib terlalu manis, jemaat yang menyanyi biar tanpa gaji. Jadi akhirnya kita bersindir pakai lagu ini. Tapi saudara-saudara, poinnya tidak di situ. Poinnya ada pada Yesus ingin murid-murid yang diutus olehnya memahami betul-betul pentingnya pemberian diri. Bukan tanya apa yang kita dapat. Pentingnya pemberian diri. Untuk hadir di situ, untuk hadir pada syukuran-syukuran. Nanti pulang dong bungkus terima. Tapi jangan bilang biasa di situ lalapan. Itu juga jangan itu menjadi tujuannya.
Tapi saya kira di sini juga juga apa? Baik saudara-saudara, pentingnya pemberian diri. Saudara-saudara, mari kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan tema ini setelah kita memahami teks itu. Tema kita hari ini adalah mengikuti teladan belas kasih Yesus. Nilai-nilai yang perlu kita bawa pulang hari ini supaya kasih tahu istri, suami, siapa-siapa di rumah atau di jalan atau di kantor. Satu, bahwa belas kasihan Yesus itu dimulai dari inisiatif di dalam dirinya. Bukan karena sesuatu yang ada di luar yang membuat dia, tapi dia berinisiatif. Kisah ini dimulai dari bagaimana dia berkenan merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, turun tengah-tengah mereka. Inisiatif diri, proaktif terhadap hal ini. Jangan hanya berambil sikap reaktif, duduk diam-diam mata kucuk, kalau ada apa-apa dia bergerak duluan. Jangan. Inisiatif datang dari kita, memulai dari diri sendiri. Bahwa kalau belum bisa rubah satu rayonan, minimal satu rumah tangga kecil, minimal di dalam diri. Mulailah dari sesuatu yang paling dekat, dan itu dalam diri kita. Dalam pelayanan kami berjumpa dengan sejumlah presbiter yang datang jujur-jujur sama pendeta. Sebenarnya saya tidak datang, tapi tadi pagi Bapak telepon, terus saya tidur tidak. Sebenarnya dia tidak mau datang, masuk telepon. Harus dari diri. Kalau kita beribadah datang dari diri, mau itu beda. Kalau kita datang untuk kepentingan tertentu. Tadi ada yang bakal ada yang suami kok untuk datang gereja. Papa siap sudah, siap sudah. Bapak takut bakal ada imam tua, bab tua juga datang. Tapi sampai sini bab tua dia. Kita pikir dia menghayati firman, padahal dia lagi pikir kurang ajar. Tadi saya tidur mungkin mimpi episode keberapa. Jadi memang harus dari hati ini dia keluar dari sini, inisiatif kita. Dari belas kasihan sekalipun harus mulai dari sini, karena kalau belas kasihan itu ditujukan kepada mereka yang susah, yang terbatas. Kalau tidak gerakan dari sini, saudara, betapa beratnya ini pekerjaan dan tanggung jawab. Seperti ketika ibu-ibu melahirkan anak-anaknya, woi, total. Ibu-ibu sakit. Saya biasa tanya ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Sakit atau tidak, ibu? Sakit, terlalu sakit. Suami-suami hanya dari luar, aku bilang, Yesus tolong. Paling-paling hanya begitu. Sambil Yesus tolong, dia bayangkan tahuin anak pemuka ke siapa. Paling hanya begitu, tidak lebih dari itu. Jadi ini memang harus keluar dari hati itu. Amin kok. Bikin itu hati keras dong, kesnoy sedikit kok, berinisiatif. Kedua, saudara-saudara, peduli pada keselamatan orang lain. Peduli pada keselamatan orang lain. Jangan mau aman sendiri, jangan juga mau selamat sendiri. Apa yang kita sudah dapat, keselamatan yang kita sudah dapat yang cuma-cuma ini, bagikan juga kepada orang lain, kasih tahu kepada orang lain. Saudara, bukankah jiwa-jiwa itu betapa penting di hadapan Tuhan? Satu saat orang-orang sementara bercerita dan beruforia oleh karena Yesus memberi makan 5.000 orang, masih lebih 12 orang duduk kok cerita, wih bab tua kok bisa. Yesus kasih tinggal kisah besar itu. Yesus pergi ke Gerasa. Di Gerasa Yesus hanya berjumpa dengan satu orang. Orang baik? Tidak. Ini orang kerasukan roh jahat. Legion, 6.000 roh jahat. Kita pukawan majelis satu roh jahat di depo otak, kita pusing. Ini 6.000. Ini orang jahat bagi orang lain dan jahat bagi dirinya sendiri. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Dia tinggal di kuburan. Oleh beberapa orang yang manusia begitu lebih baik mati, tapi Yesus tidak. Yesus pergi kepadanya. Pas sampai Yesus turun dari perahu,
roh jahat yang begini, hai Yesus anak Allah, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau baru hanya tahu tentang nama Yesus, ya roh jahat juga berpisah. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, jaga babi kira-kira 2000 ekor. Roh jahat itu meminta supaya mereka keluar ke babi-babi itu. Yesus katakan 2000 ekor babi mati, tidak apa-apa. Orang-orang protes dia, mereka kehilangan pekerjaan dan protes. Yesus santai saja. Kenapa Yesus begitu? Apa Yesus tidak peduli dengan orang kehilangan pekerjaan jaga babi? Tidak. Yang ingin disampaikan adalah dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Tapi yang haram ini dong masih bisa piara 2000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Peduli kepada orang lain, sekalipun hanya satu, dan gila. Sekarang cokali, kalau babi satu ekor hanya 2 juta, 2000 berapa? Banyak kan? 4 miliar rupiah harga satu orang gila waktu itu. 4 M, lebih dari kita pura. Tahu Paulus pura-pura 4 M. Pertanyaan pentingnya adalah, dan siapakah orang gila itu? Satu, kemungkinan orang gila itu ialah suamimu, istrimu, anak-anakmu, mertua, tetangga. Saya mau tanya, kenapa di ini ibadah ibu-ibu datang lebih banyak dari yang bapak-bapak? Ini dong mama janda semua. Suami sudah gereja pertama tadi. Banyak ibu-ibu datang sendiri. Saya suka pakai contoh ini. Ibu-ibu datang sendiri, terus kita tanya, mama teh suami? Terus mantu tahu sendiri teh. Ini tanda apa ini? Mama jangan selamat sendiri. Ajak bapak, ajak anak mantu. Tiap hari hanya bakalai sama mantu dia anak mantu. Peduli juga pada keselamatan orang lain. 3, dalam belas kasihan Yesus itu, Yesus sungguh peka pada keadaan di sekitarnya. Yesus peka sekali. Karena dia berinisiatif, maka kepekaan itu tumbuh. Jadi dia bisa berasa. Memang potong yang khotbah ini kalau sudah pakai kepekaan bahaya. Saparu saya bilang, kita tidak PK itu bahaya itu. Kalau separuh sudah angkat tangan, itu kalau kita tidak PK bahaya. Tapi kepekaan itu juga menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, supaya teladan belas kasihan Yesus itu juga berlaku dalam hidupnya. Kan dia PK, rasa sedikit, merasa dengan sebuah keadaan. Kita memang ada susah semua, tapi kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain itu juga menjadi hal yang serius. Jadi bukan saja untuk dia selamat, kami berdoa untuk berbagi dengan orang lain. Doa habis itu saya bilang, kita doa habis, mas, apa pembaras yang kita kasih, siapa waktu. Memang Bapak, kita akan berdoa nanti pemerintah kok siapa ya. Hai, ayat Alkitab mana yang ajar begitu? Ayat Alkitab bilang, inilah aku, utuslah aku. Jangan inilah aku, utuslah dia. Kita semua, jangan kita PKD berdoa, PK juga dalam tindakan kita. 4, saya catat banyak ini hari kita ikut. Tidak apa-apa ya, tampung yang 3 bulan punya ini. Saudara, yang 4, mereka yang mengikuti teladan belas kasihan Yesus itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak jadi batu sandungan.
Dia bukan menjadi penghalang. Satu dengan satu dan jadi batu sandungan atas yang lain. Dalam pelayanan kita ketemu presbiter, don tidak datang pelayanan. Tanya kenapa? Ternyata dong masalah tanah di sebelah situ. Kok bapak pergi gereja toh? Kalau lihat dia pemuka lebes. Bapak masalah dengan Tuhan kok? Tidak, dan Pak Manobe mah biar. Jangan kita pun kehadiran jadi batu sandungan bagi orang lain. Penghalang. Hadir untuk membuka jalan-jalan. Berikut. Mereka yang berbelas kasihan itu yang belajar dari Yesus memberi solusi terhadap persoalan. Bukan tambah masalah. Soal. Namanya manusia ini kan hidup pasti ada soal toh. Pasti ada masalah. Dan Tuhan mengutus murid-muridnya untuk memberi solusi terhadap persoalan. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Itu masalah. Harapan mau menikah umur 28, kenyataan sudah 38. Masalah kok bukan? Masalah. Memberi solusi, bukan datang marah tambah. Itu besok bilang dicari cuma dan dia kan ada napas sekarang ini. Bukan itu. Ayub itu sakit berat lagi, kehilangan segala sesuatu. Dia punya teman-teman yang baik. Teman-teman datang, ini teman-teman ini baik betul, karena bukan pada saat Ayub kaya don datang. Ayub susah berat dan sakit don datang. Don pun maksud yang baik toh, turut berkabung dengan Ayub. Tapi maksud baik itu menjadi hancur ketika mereka datang dengan tuduhan. Engkau sakit ini kan pasti ada dosa. Padahal waktu itu Ayub hanya rindu, tolong dengar saya punya penderitaan. Tolong lihat, bukan datang ke salah tambah. Berikut, tahu suke berapa? Saudara catat sendiri ya. Berikut saudara. Mereka yang berbelas kasihan, dia sadar bahwa dia tidak mungkin akan melakukan segala sesuatu. Dan karena itu dia tahu betul bahwa belas kasihan itu harus dimulai dari menggunakan kuasa yang dari Tuhan, bukan dari diri, bukan dari kemampuannya, tapi kuasa dari Tuhan, supaya kemudian kitalah yang menjadi, kita bukan menjadi inti, tapi karena kita pakai kuasa Tuhan, Tuhan menjadi inti. Orang-orang tidak dibawa datang kepada kita, tapi dibawa datang kepada. Saya ingat dulu Pak Wem masih majelis Noda Harian. Terus Don datang, pas tahu biasa Pak Minar dulu yang jawab. Bapak Don jangan kasih pindah kita pun pendeta dulu. Kenapa? Aduh kami sementara membangun. Bapak tua kepala tukang. Jadi kalau nanti dia pindah pembangunan tidak jadi. Itu memang serius itu supaya dari kuasa Tuhan itu kita sadar bahwa tanpa kuasa itu kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Ada satu hari di mana Tuhan kasih kuasa. Elia bisa membunuh 450 Nabi Baal itu. Tapi di hari berikutnya Tuhan membiarkan dia ketakutan hanya karena seorang perempuan. Supaya dia tahu bahwa kuasa-kuasa yang kemarin Tuhan izinkan lewat dia itu dari Tuhan, bukan karena diri. Karena itu lebih baik tidak usah ada orang kuat, biar Tuhan yang kuat amin kok, supaya kita belajar bersandar hanya pada Tuhan. Terakhir, kelegaan dengan terakhir, mereka harus hidup untuk kepentingan banyak orang. Pergilah ke bangsa-bangsa, kepada semua orang, masuk kota, masuk desa, masuk segala kampung. Bukan untuk kepentinganmu, tapi untuk kepentingan banyak orang.
Kalau pikir diri sendiri potong selesai. Yang penting tidak ada masalah dan siapa-siapa hidup. Tapi Yesus suruh tambah sedikit. Berpikirlah juga untuk orang lain. Kadang-kadang anak don marah sedikit, bapak don urus orang sampai lupa urus saya. Tapi itu juga bukan jadi alasan kok bapak juga setengah rumah terus. Saya baca satu status kemarin, saya agak lucu. Boleh perhatikan janda, tapi jangan perhatikan janda sampai istri di rumah jadi janda. Oh, saya rasa juga betul. Urus janda kita urus sampai terakhir mama di rumah janda. Ini juga kayak film di Indosiar. Jadi mulai dari kita, lingkungan kita, urusan kita ini begitu banyak. Dan tentang belas kasihan itu tidak terpusat pada dirinya sendiri, tetapi juga pada orang lain, pada banyak orang. Sejauh yang Tuhan izinkan untuk kita buat, nanti sampai tempoh waktu dan besok udah cukup sudah. Kembalilah anakku, itu selesai. Tuhan memberkati kita.